Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini. Program Ngobrol Politik edisi Selasa 2 Juli 2024. Dan tentunya dalam program ini kita akan memberikan informasi yang tentunya berguna, bermanfaat bagi kita semua ketahui. Dan kita juga akan membahas bagaimana sosok yang akan menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan ini mempersiapkan dirinya untuk pemilihan wali kota di tahun 2024 ini, karena kalau mengingat pemilihan wali kota itu tidak lama lagi Tribuners, 27 November 2024 merupakan hari penentuan atau juga pemilihan nih siapa yang akan menjadi wali kota, bahkan juga menjadi pemimpin daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seluruh Indonesia. Dan untuk itu sudah hadir bersama Vio yang juga tentunya merupakan sosok yang sudah berpengalaman memimpin satu daerah selama satu periode, kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan kita akan membahas bagaimana perjalanan beliau untuk bisa meretas jalan menuju 01 Makassar. Untuk itu dengan slogan Adami Seto, meretas jalan menuju 01 Makassar. Bersama narasumber kita ada kandidat wali kota Makassar, ada Bapak Andi Seto Asapa. Dan langsung saja kita sapa di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih Pak, karena ini Halo, disiarkan Tribuners secara live. yang menonton live ini, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Siap. Amin. Dan tentunya Pak, terima kasih banyak juga sudah hadir ke studio Tribun Timur. Siap. Ini kali kedua, mungkin buat Tribuners ketahui ini kali kedua Vio bisa berbincang cukup panjang nantinya ya. Hingga beberapa menit ke depan kita akan berbincang bersama Pak Seto, di mana segmen sebelumnya atau di kesempatan pertama itu Vio mewawancarai Pak Seto itu pada saat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sinjai Pak ya. Betul. Dan kali ini kita sedikit naik level ya Pak istilahnya Pak. Kalau jenjang pendidikan seperti itu ya Pak, ada naik level dan sebagainya, atau ke jenjang yang lebih maju lagi gitu. Step satu, melangkah satu lagi nih Pak. Ada menapaki calon wali kota Makassar. Siap. Gimana persiapannya Pak? Alhamdulillah, insya Allah siap kita. Oke. Tapi sebelum itu Pak, gimana kabar Pak Seto ini? Mungkin apa kesibukan yang dilakukan akhir-akhir ini Pak? Boleh disampaikan nih buat Tribuners ketahui. Siap, Alhamdulillah kita saat ini ya dalam saat ini kita banyak melakukan sosialisasi lah. Oke, Ya, namanya sosialisasi. juga persiapan untuk wali kota Makassar, Pemilihan, ya. yang mana memang saat ini kami mempunyai tugas yang ya boleh dibilang cukup berat karena pindah Medan ini kan. Iya. Pindah wilayah dari Naik tingkat Pak istilahnya. Bisa dikatakan gitu sama kali. saja sebenarnya, kan levelnya bupati Oke. wali kota sebenarnya Oke, sama. Cuma memang berpindah wilayah saja dari wilayah, Sinjai ke kota Makassar, yang mana memang ya namanya juga tempat yang boleh dibilang berbeda dari sebelumnya. Tentu kita punya tugas banyak-banyak sosialisasi menyapa masyarakat yang mungkin ya tidak terlalu familiar dengan kami. Berarti ada kesusahan nggak Pak? Mungkin kita langsung berbicara tentang ketika terjun ke lapangan nih kan, ingin menyapa para masyarakat begitu, memperkenalkan diri dan sebagainya. Kalau dari segi mungkin kultur begitu kan, masyarakat Sinjai mungkin sudah terbiasa Pak. Kalau dari Kota Makassar sendiri gimana? Sebenarnya sama saja buat saya, buat kami kan, karena memang ya sebenarnya kami juga sudah terbiasa dengan warga Kota Makassar, yang mana ya sebenarnya kami juga boleh dibilang anak Makassar juga, karena ya saya lahirnya di Makassar, besarnya sampai SMA tinggal di Makassar. Cuma memang setelah kita SMA banyak bolak-balik, kadang ke Jakarta ambil S1, ke Australia ambil S2, dan setelah itu domisili Jakarta, tapi masih bolak-balik juga Makassar. Setelah itu ya dapat amanah jadi bupati di Sinjai. Jadi sebenarnya Makassar bukan tempat baru sebenarnya, tetapi memang ya untuk bersosialisasi secara politik memang kita ini ya harus memperkenalkan diri lebih banyak kepada masyarakat Makassar, yang ya kalau dibilang kulturnya sebenarnya saya sudah terbiasa, karena kan yang saya bilang tadi kita ini besarnya sebenarnya di Makassar. Pendidikannya jadi, di sini pendidikannya di sini. Jadi kurang lebih ya kita punya background, mungkin bahkan kalau saya bilang mungkin lebih nyaman kami berkomunikasi dengan teman-teman di Makassar. Karena ya sudah terbiasa, bahkan teman-teman kecil sampai sekarang masih banyak yang berkomunikasi. Jadi kultur Makassar yang ya boleh dibilang heterogen, yang majemuk ini sudah menjadi hal yang ya boleh dibilang hal biasa buat saya. Nggak terlalu perlu adaptasi lah. Oke. Kalau misalnya ketika ke lapangan gitu Pak, mungkin adakah
gimana ya, kesan dari masyarakat begitu ketika melihat sosok Pak Adi Seto gitu, seperti apa sih gitu? Apakah mereka langsung terkesan, wah ini Bupati Sinjai ini, atau kayak gimana Pak? Rata-rata justru banyak yang belum tahu saya, kalau saya mantan bupati, karena kan mereka memang mungkin ya, kalau saya banyak kan turun ke pelosok-pelosok yang apa namanya, daerah-daerah yang mungkin berpenghasilan rendah. Nah, kami lebih banyak ke sana, jadi mungkin mereka melek politiknya belum terlalu banyak. Tapi setelah kami turun, memang mereka yang biasanya mereka kaget itu pada saat bertatap muka langsung, karena mereka pikir ya kita ini agak berumur. Pas datang mereka, wah ini rupanya masih muda ya, masih milenial, milenial lah bisa dibilang jauh gitu. Walaupun ya kita sebenarnya sudah umur 40 kan, cuma alhamdulillah ya. Katanya masih kelihatan agak, masih muda, ya, Pak. lebih muda daripada umurnya katanya. Jadi, tapi Pak, kalau berbicara tentang umur, mungkin ini agak intermezzo sedikit. Kalau 40 katanya masih muda. Nanti 41 baru tua, Pak. Ya itu dia. Tinggal 1 tahun lagi kita sudah tua. Oke. Pak, mungkin kalau sekaligus juga ini kita memperkenalkan Pak Seto sekali lagi, mungkin bagi masyarakat Makassar begitu yang menyaksikan kita, mungkin sebagian besar sudah mengetahui sosok Pak Adi Seto ini sebagai mantan bupati, maksud saya mantan bupati di Kabupaten Sinjai. Namun di kesempatan kali ini juga kita mau reminder lagi nih Pak, buat Tribuners ketahui lebih lanjut, sebenarnya bagaimana sih pengalaman Pak Adi Seto bisa memimpin Kabupaten Sinjai begitu selama 5 tahun, Kak? Ya, pengalaman yang kami dapati saya pikir sangat banyak. Apalagi untuk menjadi bupati, sebenarnya kami ya punya pasang surut. Jadi saya kan kemarin sudah, salah di tempat sini juga pernah cerita. Iya, pernah Pak. Kami jadi bupati itu tidak langsung. Maksudnya saya ada 2 kali ikut pemilihan baru terpilih jadi bupati. Jadi memang kami penuh perjuangan juga untuk menjadi bupati. Dan setelah kami menjadi bupati, kan saya maju di 2013, saya kalah. Terus kami dapat panggilan lagi dari masyarakat Sinjai di 2018. Alhamdulillah kami bisa menang. Waktu itu kami justru lawan incumbent 2018, melawan bupati incumbent Pak Sabirnya. Alhamdulillah terpilih, dan pengalaman menjadi bupati ini memang luar biasa buat saya, karena memang kemarin itu juga baru pertama kali menjadi kepala daerah di usia yang boleh dibilang cukup muda, 34 tahun. Yang kami dapati yang paling utama itu adalah jadi pemimpin itu adalah menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau saya pikir dulu kan, kalau kita lihat kepala daerah ini seperti di daerah itu raja di daerah. Rupanya zaman sekarang ini jadi bupati itu dia betul-betul harus jadi pelayan masyarakatnya, yang memang ya kerjanya tiap hari melayani masyarakatnya, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar, mulai sampai masalah pendidikan, kesehatan, bahkan kadang-kadang ada juga yang masalah utangnya juga, dia masih datang ke kita berkonsultasi dan lain-lain. Curhat juga ya Pak? Curhat juga, bahkan kadang minta pertolongan juga, mulai dari kawinan dan lain-lain. Intinya rupanya setelah jadi kepala daerah, jadi Bupati Sinjai, banyak hal yang baru kita pelajari yang memang tidak pernah bisa dipelajari di sekolah. Dari teori-teori. Pengalaman jadi bupati ini luar biasa, yang memang boleh dibilang kalau kita tidak merasakan secara langsung kita tidak tahu rasanya. Gitu. Karena kan itu selain jadi kepala daerah, dia juga di kepala pemerintahan. Ya, kepala pemerintahan ini ya boleh dibilang ada birokrasi pemerintahan. Yang ini birokrasi pemerintahan ya gampang-gampang susah juga. Karena birokrasi pemerintahan ini yang kita pimpin adalah ASN. Bervariasi juga ya, Pak ya, ASN-nya bahkan ada yang banyak lebih senior daripada saya. Mungkin pengetahuannya lebih banyak, mungkin dia punya ilmu lebih banyak. Tetapi yang tentu saya pelajari dari sana adalah kemampuan manajerial, kemampuan administrasi yang saya dapatkan selama 5 tahun ini, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kami, khususnya nanti dalam pencalonan kami sebagai calon wali kota, dan mudah-mudahan juga menjadi bekal kami kalau kami menjadi wali kota. Karena yang seperti saya bilang, kepala daerah, kepala pemerintahan itu ya kalau kita belum merasa, kita belum tahu bagaimana bikin kita punya APBD. Bagaimana APBD yang kita buat ini harus betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat. Bagaimana APBD yang kita buat ini cukup, karena biasanya anggaran juga sedikit, terutama di Sinjai anggaran terbatas, tapi keinginan masyarakat sangat besar. Jadi kita harus pilih yang mana yang terbaik, yang mana dibutuhkan masyarakat.
sudah jadi nih APBD-nya, bagaimana kita laksanakan APBD-nya juga, bagaimana pengawasannya, bagaimana kita punya yang mana interaksi dengan Forkopimda, karena ya sebagai kepala daerah itu kita tidak bisa kerja sendiri. Selain dari ASN yang ada di bawah kita perlu kerjasama dengan Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Negeri, Kajari dan lain-lain. Ini kita harus sama-sama bersinergi yang tentu ya namanya tanggung jawab daerah ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Ini menjadi pengalaman buat kami juga bersinergi dengan semua pihak, dan ya boleh dibilang dalam menjadi bupati 5 tahun ya boleh dibilang di Sinjai ini, karena memang kami jadi bupati juga ini ya boleh dibilang ada masa-masa yang kita tidak perkirakan. Pada saat saya terpilih 2018 kan kita pikir semua keadaan aman jalan. Tiba-tiba datang COVID. COVID, benar Pak. COVID-19 ini luar biasa ini, betul-betul menyerap tenaga, ya menyerap tenaga, menyerap anggaran, terlebih lagi menyerap pikiran. Nah, dengan keterbatasan yang demikian tersebut, tuntutan masyarakat tetap tinggi kepada kita, khususnya kepala-kepala daerah, khususnya kami di Sinjai, bagaimana tetap membangun daerah. Malah semakin bertambah Pak keinginan kadang-kadang masih bertambah. Jadi memang ya di masa 5 tahun saya jadi bupati, kami sudah pasang semua masa kita alami, masa saat kita awal-awal merasa bahwa kami bisa melakukan segala sesuatunya, tiba-tiba penuh dengan keterbatasan, lanjut sampai terakhir ya kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Intinya bagaimana kita memuaskan masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Yang ini memang ya boleh dibilang tidak bisa kita pelajari kalau kita tidak menjadi langsung gitu ya Pak. Pada intinya bagaimana kita terjun langsung melihat atau menyapa masyarakat, mendengar keluh kesahnya, kemudian merancang sedemikian rupa APBD dan sebagainya, bahkan sampai realisasinya harus merata dan berkeadilan begitu Pak. Ini kan ya saya bilang tadi, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kami di dalam pencalonan. Sudah ada bekal begitu Pak. Tapi kalau berbicara tentang mungkin istilahnya ketika menjadi seorang bupati gitu pada saat yang lalu Pak, tentunya di situ juga Bapak belajar mengenal karakter nih, semakin banyak karakter yang dikenal gitu. Kira-kira mungkin kalau berbicara tentang karakteristik itu dari masyarakat Sinjai dengan Makassar, mungkin ada perbedaan nggak Pak? Selama ini mungkin sudah sosialisasi dan sebagainya? Saya pikir karakter masyarakat secara umum hampir sama, memang kulturnya saja yang berbeda. Karena kan di Sinjai itu ya secara adat mereka hampir 99% Bugis. Ya pendatangnya cuma mungkin 1%-an. Tetapi di Makassar ini kan kita tahu di sini heterogen, majemuk, ada begitu banyak suku, begitu banyak agama, begitu banyak ras yang memang sedikit berbeda, karena tentu perlakuan kita atau kita punya karakter masyarakat Islam dengan masyarakat non-Muslim, dan dari suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan lain-lain tentu ada sedikit perbedaan dari kultur saja, dari adat. Nanti ya mudah-mudahan kalau buat saya, karena kami sudah berkeliling, rata-rata insya Allah masyarakat ini pada intinya ya maunya pemimpinnya ini ya bisa tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Diinginkan oleh masyarakat. Caranya itu tadi turun menyapa masyarakat. Jadi caranya saja yang berbeda, cara memintanya mungkin yang berbeda. Tapi ya pada intinya sebenarnya masyarakat sama. Intinya mereka minta diperhatikan oleh pemimpinnya atau masyarakatnya. Berarti untuk meyakinkan masyarakat Makassar nih khususnya Pak, tentunya kita mau berbicara tentang pencapaian mungkin lebih tepatnya. Dan kalau Vio sendiri sebagai pencapaian itu berarti ada legacy yang ditinggalkan gitu. Ada icon-icon mungkin yang bisa dilihat secara fisik, dan mungkin kalau secara non fisik itu bisa disampaikan oleh Pak Seto. Seperti apa Pak legacy yang telah ditinggalkan oleh Pak Seto? Mungkin kalau kita berbicara tentang 1 tahun terakhir atau sebelum masa jabatannya habis nih Pak. Kalau secara fisik ya kami ada banyak peninggalan-peninggalan yang kami selesaikan, kita bangun, insya Allah menjadi hal yang diingat oleh masyarakat Sinjai. Ada kita bangun Islamic Center di Sinjai yang saya pikir salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Kami ada bangun alun-alun di Sinjai, tapi yang kami anggap insya Allah mudah-mudahan bisa lebih diingat oleh masyarakat. Kami bisa membangun dengan keterbatasan yang tadi saya sampaikan, khususnya keterbatasan dana, kami bisa membangun jalan di Sinjai sampai 300 km. Ini ya infrastruktur jalan yang memang kalau di Sinjai itu masih sangat dibutuhkan. Karena kan di sana luasnya mungkin kalau di sini kan 100 km persegi, di sana 800 km persegi. Lebih luas lagi. Jadi memang dibutuhkan jalan-jalan antar kecamatan, antar desa yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi baik manusia maupun barang.
Mungkin itu yang paling buat kami sih, mudah-mudahan bisa menjadi peninggalan, mudah-mudahan bisa diingat. Tapi selain itu, tapi yang harapan kami mudah-mudahan bisa diingat, kami menyempurnakan hal-hal yang sudah dibangun oleh pendahulu kami. Seperti ya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, yang mana dulu ya kita disinjai almarhum ayah saya pada saat jadi bupati, pencetus pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu sudah berjalan yang namanya pendidikan dan kesehatan gratis di Makassar, di Sinjai. Tapi alhamdulillah pada saat kami menjabat, kita sempurnakan program tersebut dari yang seumpama contoh di pendidikan gratis, dari yang cuma berbiaya gratis, tetapi kita sempurnakan menjadi lebih paripurna dengan selain biaya yang gratis, kita gratiskan juga seragam sekolahnya, kita gratiskan juga perlengkapan sekolahnya, sehingga lebih, boleh dibilang lebih paripurna. Kalau untuk di bidang kesehatan, kita menyempurnakan bahwa semua masyarakat kita yang ada di Sinjai selama KTP-nya KTP Sinjai wajib dilayani tanpa perlu dipertanyakan masalah BPJS-nya. Di sana di Sinjai orang masuk rumah sakit dan puskesmas modalnya cuma KTP. Tidak perlu bukan membawa BPJS. Tidak perlu bawa BPJS. Jadi itu yang menurut kami lebih, buat kami dari selain dari fisik, insya Allah ada non fisik yang kita ada layanan terbaik begitu yang sudah pelayanan dihadirkan. dasar masyarakat kami utamakan. Iya, mungkin juga Tribuners sudah ketahui bahwa Pak Seto ini sudah menyelesaikan begitu pembangunan tadi Islamic Center yang terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan bisa dikatakan, dan juga ikon alun-alun Sinjai Bersatu, Pak. Ini yang saat ini digunakan oleh anak-anak muda untuk menjadi tempat nongkrong hits katanya, Pak. Gimana Pak kesannya bisa jadi ikon, satu ikon ini yang tentunya bisa bermanfaat bagi semua orang, Pak? Maksudnya kesan-kesannya tentunya selain memberi kebermanfaatan, secara pribadi mungkin Pak Seto mungkin merasa seperti apa nih? Tentu ada kepuasan tersendiri, terkhusus untuk Islamic Center itu, karena memang Islamic Center ini boleh dibilang peninggalan dari almarhum ayahanda kami. Dibangunnya di sana waktu itu memang anggaran masih terbatas sehingga belum selesai. Kurang lebih 5 tahun. Di masa pemerintahan selanjutnya Pak Sabirin pun Islamic Center tersebut tidak bisa selesai, tetapi alhamdulillah di masa kami kita bisa menyelesaikan Islamic Center tersebut, bisa dimanfaatkan, khususnya karena memang di Sinjai itu kan terkenal dengan bumi pandrita kita. Ahli-ahli kitab dari agama Islam, Muslim di sana. Jadi kita meninggalkan hal yang mudah-mudahan betul-betul diingat oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Sinjai, sesuai dengan kita punya slogan di Sinjai. Kalau untuk alun-alun, saya pikir itu mudah-mudahan bisa menjadi tempat anak-anak muda, namanya juga kita punya jiwa generasi milenial dan Gen Z ini kan butuh tempat-tempat seperti itu. Dan kita kemarin memang melakukan perbaikan sebenarnya. Di sana sudah ada awalnya, cuma tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita perbaiki menjadi lebih bagus dan lebih layak untuk ditempati oleh kita punya anak-anak, kita punya teman-teman yang muda-muda. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi ikon juga lah kalau kita ke Sinjai. Sebenarnya kan ikon Sinjai itu ada yang namanya Lapa, PPI, mudah-mudahan dengan adanya alun-alun bisa juga menjadi ikon. Tempat wisata baru lagi nih Pak. Atau bisa menjadi tempat Instagramable Pak. Ini orang yang berkunjung bisa langsung mengabadikan momennya di alun-alun kota gitu. Pak, kalau berbicara tentang lanjutan dari yang disampaikan Pak Seto, ini juga kita mungkin mau sampaikan buat Tribuners bahwa bahkan pada saat kepemimpinan Pak Seto memberikan insentif nih bagi para petugas keagamaan. Karena kan juga mengingat bahwa Kabupaten Sinjai ini terkenal dengan keagamaannya. Itu lantas mungkin apakah ketika nanti memimpin Kota Makassar, Pak, akan diberlakukan juga? Saya pikir insya Allah kita punya program-program yang insya Allah baik-baik di Sinjai, yang berhasil di Sinjai. Apabila memang di Makassar ini belum diterapkan, insya Allah kita bisa terapkan, karena kan kami sudah tahu caranya, kita sudah tahu bagaimana melaksanakannya. Pikir bukan cuma masalah di bidang keagamaan, tadi masalah pendidikan gratis yang kita paripurnakan atau kita sempurnakan ke pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis juga insya Allah kita bisa praktekkan di Makassar. Demikian pun saya dengar di Makassar kan masalah kesehatannya masih banyak sedikit di masalah BPJS. Insya Allah kalau kita jadi wali kota, mudah-mudahan tidak lagi menggunakan kartu BPJS, tinggal menggunakan KTP nanti. Saja, dan saya pikir kalau masalah keagamaan tentu akan menjadi prioritas kami, karena memang ya buat kami pendidikan agama itu lebih penting sebenarnya daripada sama pentingnya dengan pendidikan formal, karena ya kalau kita pintar tapi tidak ada akhlak tentu akan
cukup juga menyusahkan juga masyarakat. Jadi kita punya harapan semua program-program juga termasuk di bidang keagamaan yang sudah kita terapkan, kami bisa terapkan di Makassar. Tapi ya saya dengar sebenarnya kalau masalah insentif-insentif itu sebenarnya sudah banyak juga diterapkan, termasuk di Makassar. Tinggal mudah-mudahan kalau di Makassar kan ya ada perbedaan dari segi jumlah APBD. Benar. Di sini lebih besar, kalau di Sinjai terbatas. Mungkin insya Allah bisa kita lebih tingkatkan. Kalau saya dengar di Makassar kan insentif untuk orang-orang bergerak di bidang agama itu ada sekitar 1 juta. Mungkin kita bisa tingkatkan menjadi 1.200.000 dan mudah-mudahan bisa lebih daripada sebelumnya lah. Dari segi demografi juga Pak, lebih banyak penduduk di Makassar begitu ya Betul, Pak? Tentunya APBD-nya juga harus sejalan begitu. Betul, kan di Makassar ini kan setahu saya APBD-nya sudah sampai 5,6 triliun kalau tidak salah. Oke. Ya Pak, ini kan kita sudah membahas mungkin bagaimana Pak Seto gitu pada saat menjabat sebagai Bupati. Kalau untuk ke jenjang lebih sebenarnya sama ya tadi dikatakan sebenarnya sama Bupati atau Wali Kota karena setara aja namanya pemimpin daerah gitu, hanya medannya saja yang berubah atau wilayah kerjanya Pak. Lantas Pak, apa yang memotivasi Pak Seto ingin ke kota nih istilahnya atau menjabat di kota, menjadi pemimpin daerah di kota Pak? Karena kan kalau di Sinjai kita ketahui bahwa memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Seto bahwa pada saat sebelum Pak Seto memimpin 10 tahun lamanya dipimpin oleh Bapak Pak Seto. Lantas kalau untuk di Kota Makassar, seperti apa Pak motivasinya? Sebenarnya kalau di Kota Makassar ini ibaratnya saya kembali ke kota kelahiran. Jadi saya menganggap bahwa 5 tahun menjabat sebagai Bupati di Sinjai, kami sudah secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sana, dan ya saya menganggap bahwa semua kemampuan yang sudah kami miliki sudah kami kerahkan sebagai Bupati di Kabupaten Sinjai. Tentu yang namanya keberhasilan itu adalah subjektif, tetapi ya kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan mudah-mudahan bisa cukup untuk dihargai oleh masyarakat Sinjai. Dan kami selama 5 tahun juga sudah beranggapan bahwa kami sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan di sana. Tinggal siapapun Bupati di Kabupaten Sinjai ini sebenarnya tinggal melanjutkan program-program yang ada, melanjutkan perencanaan pembangunan yang ada, dan tentu dengan yang sudah kami lakukan, kami beranggap mudah-mudahan ini bisa menjadi legacy buat kami. Dengan saya pikir kami sudah cukup banyak melakukan hal di, ya ini kan kalau Sinjai dibilang kampung kita, karena ya kami berdarah Sinjai. Karena sudah cukup saya rasa kita memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sinjai, kenapa tidak kami kembali ke kota kelahiran kami di Kota Makassar ini. Itu dengan pengalaman yang kami miliki sebagai Bupati di Sinjai, tentu ini menjadi bekal. Insya Allah kita bisa memperbaiki Kota Makassar ini, memperbagus hal-hal yang sudah bagus, dan insya Allah kita membangun Kota Makassar ini menjadi lebih maju, dan kita punya harapan pada intinya nanti bisa membuat masyarakatnya lebih sejahtera dan bahagia. Itu tujuannya dan niatnya adalah yang tadi saya sampaikan. Oke, bagaimana membantu begitu atau kembali juga ke kota kelahiran Pak ya, karena menilik dari perjalanan karir Pak Seto ini kan sudah cukup ya rasanya Pak, 5 tahun atau 1 periode buat menjadi pemimpin daerah, kemudian akan memimpin lagi di kota kelahiran, itu why not gitu, why not. Lantas Pak, ini kan ada banyak dampak yang sudah Pak Seto berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Sinjai Pak. Tapi kalau kita menilik ke dalam diri atau personal Pak Seto, mungkin selama 5 tahun itu dampak yang atau perubahan yang dirasakan oleh Pak Seto secara personal apa saja nih Pak? Saya pikir itu sangat banyak buat kami, khususnya dari segi apa namanya, ya boleh dibilang pengalaman yang kami dapatkan sangat luar biasa menjadi kepala daerah. Dari pemahaman kami juga sebagai kepala daerah juga kami dapatkan sangat banyak, yang mana kami yang tadi saya sampaikan mungkin dulu beranggapan bahwa sebelum jadi bupati kita pikir ini menjadi kepala daerah gampang dan boleh dibilang ya dirajakan gitu ya, sebagai raja-raja kecil di daerah itu. Setelah menjabat, banyak sebagai kepala daerah itu tugas utamanya adalah sebagai pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Ini mengubah juga kita punya banyak paradigma mental, cara berpikir, khususnya bagaimana kita melihat masyarakat yang memang ya saya lihat masih sangat banyak membutuhkan bantuan, uluran tangan dari pemerintah setempat, bagaimana mereka ini sangat membutuhkan kepastian hidup, di mana ada juga yang
membutuhkan bantuan-bantuan langsung maupun tidak langsung hanya untuk hidup satu hari, satu hari, dan bagaimana kita sebagai pemerintah minimal ya punya tanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari sandang pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga bisa memberikan ya boleh dibilang khususnya yang warga-warga yang kurang mampu ini memberikan harapan kepada mereka bahwa kehidupan di kemudian hari ini masih ada harapan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, dan insya Allah bisa membuat ya minimal kalau dia tidak bisa dirinya, mudah-mudahan keluarganya, anaknya bisa hidup lebih baik daripada mereka-mereka yang ada sebelumnya gitu. Minimal itulah yang kita punya, saya punya pemikiran, karena kan ya sebagai kepala daerah satu kebijakan itu sangat mempengaruhi masyarakat banyak, dan ini memang yang menjadi apa namanya, boleh dibilang buat saya kita harus betul-betul mengerti, kita harus betul-betul memahami bagaimana cara mengambil kebijakan tersebut, bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut, tapi yang paling inti bagaimana kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang ada, khususnya mungkin nanti di Makassar. Nah, maka itu Pak, maksudnya ini juga salah satu pertanyaan yang penting buat Tribuners ketahui, sebenarnya apa dampak yang sudah didapatkan atau pengaruh yang, atau bagaimana Pak Seto begitu mengenal masyarakat, sehingga nantinya ketika akan memimpin Kota Makassar, begitu sudah sangat mampu lagi, semakin mampu gitu, dimana sebelumnya mungkin sudah mampu, makin mampu lagi nih dengan demografi yang semakin banyak begitu. Ini juga mungkin catatan buat Tribuners dan bisa menjadi pertimbangan nih atau juga informasi tambahan bagaimana untuk mengenal sosok Pak Seto hari ini. Oke. Kalau berbicara tentang pasangan Pak atau partner pasangan untuk maju wali kota Pak, apakah sudah ada kriteria nih siapa yang akan menjadi wakilnya Pak? Sementara sih kami kriteria ada, yang paling pasti adalah kami bagaimana pertama mencukupkan partai, khususnya kan kami dari Partai Gerindra, kami saat ini mempunyai 6 kursi. 6 kursi tentu tidak cukup untuk maju sebagai calon wali kota di Kota Makassar yang membutuhkan 10 kursi, dan tentu ini menjadi PR buat kami. Kita punya harapan paling utama adalah calon wakil wali kota kami insya Allah nanti bisa mencukupkan kursi ini menjadi 10. Yang kedua tentu kriterianya adalah mudah-mudahan bisa menang bersama-sama. Nah, ini kan tentu kita perlu melihat bagaimana survei, bagaimana pergerakan ke depan, bagaimana kemampuan masing-masing, baik kami sebagai calon wali kota maupun mungkin calon-calon wali kota yang saat ini kami temani berkomunikasi atau berbicara. Yang ketiga mungkin yang harapan kami bahwa kami mempunyai chemistry untuk bersama-sama membangun Kota Makassar. Jangan cuma menang saja, tapi pada saat kami terpilih, ya terpisah ataupun ada masalah yang ada mungkin ada gap, sehingga kan diharapkan seperti itu. Mengharapkan hal tersebut. Jadi kita punya harapan mudah-mudahan menang bersama, nanti kita bisa menjalankan pemerintahan bersama, sehingga ya kalau pemimpinnya tadi sama-sama bersatu, saya pikir insya Allah ya memudahkanlah sedikit beban kami untuk membangun Kota Makassar yang sangat besar ini, yang penuh dengan kemajemukan dan penuh tantangan. Kalau dari partai sendiri Pak, Partai Gerindra mungkin dari pusat begitu menugaskan untuk menjadi 01 Pak? Siap, itu memang perintah dari pimpinan bahwa Kota Makassar ini merupakan salah satu kota prioritas untuk Partai Gerindra, karena ya seperti kita bersama, Kota Makassar ini kan gerbang Indonesia Timur. Jadi segala sesuatunya kalau kita mau ke Indonesia Timur, bahkan nanti ke arah Sulawesi atas yang sekarang banyak tambangnya, ditambah lagi insya Allah akan ada Ibu Kota Nusantara yang akan sebentar lagi diresmikan oleh Pak Presiden. Ini Makassar akan menjadi kota yang sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita lihat IKN ini kan, IKN mungkin ya diresmikan tapi belum bisa dipakai secara penuh karena masih pembangunan dan lain-lain. Jadi kami punya pikiran bahwa mungkin nanti akan lebih banyak aktivitas pemerintahan di Kota Makassar, karena di sana kan dia punya infrastruktur belum jadi, baik SD maupun sumber daya alam di sana juga mungkin masih kurang. Jadi kita mungkin menjadi kota perantara ataupun kota transit. Jadi ini Kota Makassar sangat penting di mata partai kami. Apalagi ya kita tahu bersama ini Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dari partai kami. Jadi harapannya tentu kalau IKN-nya belum jadi, nanti Makassar ini sementara menjadi
kota penghubung nanti Pak Presiden terpilih Pak Prabowo banyak-banyak di Makassar. Banyak Makassar. Itu harapannya bahwa kota Makassar ini dipimpin oleh kader Partai Gerindra sehingga lebih gampang juga, kita Pak. ya, Sejalan lebih juga, gampang Pak, kita pastinya. bekerja sama dengan pemerintah pusat, kolaborasi dan tentunya insya Allah lebih gampang kita minta bantuan sama Presiden. Sehingga mudah-mudahan pembangunan kota Makassar bisa lebih cepat. Ya, kita ya. bersama. Jadi maksudnya kalau presiden saya terpilih dari Gerindra, diusahakan juga Pak ya. Wali Kalau bisa kotanya insya mulai Allah dari wali kota Makassar juga bisa dari Partai Gerindra Betul Pak. sekali. Oke. Oke, Pak, kalau bicara tentang tadi siapa wakil wali kota Pak? Kira-kira kapan akan dideklarasikan nih? Mungkin Tribuners juga penasaran kapan sih Pak Seto mungkin mengumumkan siapa sih pasangannya gitu. Nah, ini yang kami tidak bisa memberikan deadline waktu karena memang ya proses masih berjalan, bisa cepat, bisa lambat, tergantung memang ya mudah-mudahan kan komunikasi ini bukan cuma komunikasi antar calon, tetapi antar partai. Jadi dibutuhkan restu dari pimpinan-pimpinan partai tersebut. Mungkin kita calon cocok chemistry-nya, tetapi ya tiba-tiba kita bawa ke pimpinan di Jakarta, wah tidak mau koalisi ini antar partai ini kan kita juga susah. Jadi ini masih saya pikir masih sangat cair. Komunikasi antar calon tetap kita jalan, tetapi tentu pada akhirnya karena ya namanya rekomendasi dari partai kita membutuhkan restu dari pimpinan untuk berkoalisi dengan calon-calon wali kota atau calon-calon wakil wali kota lain. Oke, ini kan dari skala pemimpinnya Pak. Kalau dari masyarakatnya sendiri kita masuk lagi ke masyarakat Makassar dan Pak Seto udah berkunjung juga ke pelosok-pelosok sudah sampaikan tadi. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Makassar nih Pak? Selain mungkin pastinya kesejahteraan, itu kira-kira apa yang menjadi titipan dari masyarakat Makassar? Ya, yang paling utama sih sebenarnya yang menjadi permasalahan di Kota Makassar ini, harapan Kota Makassar adalah tadi ya sebenarnya yang paling utama adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Lapangan Iya, kerja. benar. Penyerapannya ya Pak? Ya, ini kan sebenarnya ya kalau kita bicara data di Kota Makassar ini, saya lihat datanya dari BPS itu sangat baik sebenarnya, dari IPM, dari indeks ekonomi juga bagus. Cuma memang ada sedikit saya lihat gap di angka kemiskinan yang meningkat untuk tahun 2023 yang lalu. Yang mana peningkatan kemiskinan di Kota Makassar ini ya boleh dibilang naik ya 10.000 kalau tidak salah, dari 71.000 menjadi 80.000-an lah, 1%. Ini tentu kalau kita lihat sumber kemiskinan ini kan ada macam-macam. Sumber kemiskinan pertama karena mungkin pendidikannya rendah, yang kedua mungkin dari pendapatannya rendah atau tidak mempunyai pendapatan, dan juga akses pelayanan dasar terhadap warga-warga ini. Makanya ini akan menjadi PR kami bagaimana mengentaskan kemiskinan yang alhamdulillah di Sinjai kemarin kita ya di Sinjai saya berhasil menurunkan angka kemiskinan itu selama 5 tahun sampai 1% lebih, dari 9,4 menjadi 8,55 kita turunkan, dan ini mudah-mudahan bisa kami praktekkan juga di Sinjai, tentu dengan yang tadi ya cukup banyak program-program yang sudah kami terapkan. Tetapi selain ya tadi pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya tadi yang pendidikan dan kesehatan akan kami terapkan di Makassar. Yang paling utama untuk diterapkan juga adalah pembukaan lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja ya yang paling saya lihat ini kan karena masyarakat saya lihat ini kan masyarakat berpenghasilan rendah ini saat ini lebih banyak suka kerja informal. Ya, mereka itu kurang tertarik sekarang kerja formal. Benar. Kerja formal itu masuk jam 7, kantoran mungkin ya pulang jam 5. Ini saya pikir mungkin banyak alasan lah, mungkin persaingan, pendidikan yang kurang dan lain-lain, sehingga ya harapan kita satu-satunya ini juga sebenarnya sesuai dengan perintah Presiden kemarin, bahwa cara untuk mengurangi pengangguran ini, membuka lapangan kerja ini adalah membuka sebanyak-banyaknya usaha kecil dan menengah atau industri rumah tangga. Ya, ini memang akan menjadi PR kami, mana tentu insya Allah kita akan membuka UMKM sebanyak-banyaknya di Kota Makassar. Salah satunya insya Allah dengan ya di Makassar kan terkenal dengan lorongnya. Insya Allah kita akan buka pusat pelatihan UMKM di setiap lorong yang ada di Kota Makassar. Nanti kita akan minta semua RT/RW untuk mencari anak-anak muda kita, baik yang lulusan SMP, SMA, termasuk ibu-ibu, perempuan ataupun orang tua yang mau berusaha. Nantinya insya Allah kita akan latih mereka, kita akan berikan pelatihan. Setelah dianggap cukup untuk punya kemampuan untuk bekerja, insya Allah kita akan berikan bantuan modal ataupun peralatan untuk menjadi modal dia gitu ya, Pak? Usaha. Dan insya Allah kalau mereka sudah punya usaha di UMKM tersebut, kami juga tidak akan tinggal begitu saja.
Karena ini sudah kami terapkan di Kabupaten Sinjai, bahwa UMKM yang sudah kami latih, kami akan berdayakan juga, sehingga tidak mereka langsung layu sebelum berkembang. Biasanya kan buka usaha, mulainya ini susah, makanya sudah menyerah nih, ya, Pak. Sudah menyerah, makanya kalau sudah buka usaha, insya Allah kita akan coba sinkronkan dengan program-program yang ada di kota. Ambil contoh, di Sinjai itu kami buka UMKM khususnya di bidang jahit penjahit. Kerajinan mungkin ya, Pak? Ya. Kami kan ada pengadaan seragam sekolah gratis di Sinjai itu. Jadi kita pengadaan seragam sekolah gratis ini kita berikan kepada UMKM yang sudah kami latih. Kami punya harapan di Kota Makassar juga demikian. Kita sudah latih UMKM-nya. Ya, ambil contoh mungkin di Makassar saya lihat banyak ibu-ibu yang mau buka usaha makan minum. Nah, kalau sudah kita latih, nah, insya Allah kita konekkan dengan program yang ada di pemerintah kota. Ambil contoh, Bapak Presiden terpilih kita punya program yang namanya makan gratis. Nah, ini nanti pengadaan makan gratis kita berikan kepada UMKM yang sudah kita latih. Nah, ini akan menjadi perhatian utama kami, mengurangi lapangan kerja. Tentu di luar isu-isu yang mungkin yang paling, ya selain isu lapangan kerja, yang paling banyak itu adalah isu banjir, macet. Ini memang biasanya jadi, tapi yang saya juga rupanya kaget setelah kami survei-survei, ya mungkin isu banjir dan macet ini, khususnya macet itu biasanya di kalangan menengah ke atas. Isu lapangan kerja yang kurang ini banyak di kalangan menengah ke bawah. Nah, makanya insya Allah perhatian kami ke sana, tapi insya Allah untuk masalah banjir dan macet juga sudah ada pemikiran-pemikiran kami untuk kami selesaikan. Pak, ini juga mungkin sejalan dengan yang disampaikan Pak Seto, mungkin juga Tribuners penasaran nih, karena Vio juga penasaran nih, sebenarnya Pak Seto udah mempersiapkan atau bahkan melakukan survei selama berapa lama nih Pak? Sebelum kita turun, kita sudah melakukan survei, baik terhadap elektabilitas, popularitas, termasuk permasalahan masyarakat. Karena tentu yang saya bilang tadi, pengalaman kami sebagai kepala daerah, kami mau membuat kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Benar. Kami tidak, saya pikir saya juga di Sinjai saya terapkan, kami tidak perlu terlalu banyak berpikir bahwa mau menjadikan kota Makassar ini menjadi kota yang wah, menjadi bikin proyek-proyek mercusuar, tetapi ya kalau kita lihat masyarakatnya masih banyak yang susah, masih banyak yang butuh makan, butuh pekerjaan, tidak bisa hidup, ya tidak bisa terlayani kesehatannya, tidak sekolah, itu buat kami ya mungkin yang menjadi hal utama. Jadi buat kami dalam menyusun program, menyusun kita punya visi misi, kami lebih fokus bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terlebih dahulu berdasarkan ya apa yang mereka butuh terlebih dahulu. Tidak, kami untuk sementara tidak terlalu banyak memikirkan ya banyak program-program wah yang besar-besar yang mungkin biasanya ada calon saya mau bikin ini, saya begini. Iya, sudah menjanjikan Pak. Siap, tapi kami fokus pemenuhan kebutuhan dasar mereka, sehingga ya harapan kami ya Kota Makassar ini sebenarnya kalau dari segi pembangunan sudah sangat bagus, karena ya saya kalau kita berkaca dari pembangunan yang ada di Kota Makassar, saya ingat waktu saya kecil kan di sini wali kotanya Pak Amiruddin Maula, terus ada Pak Malik B. Masri, ada Pak Ilham Arif Sirajuddin, ada beberapa PJ dilanjutkan oleh Pak Dhani Pomanto. Saya pikir Kota Makassar ini sudah dibangun dengan sangat baik. Pak Amiruddin Maula, Pak Malik B. Masri itu sudah bangun infrastruktur Kota Makassar. Karena saya ingat waktu saya kecil saya punya rumah kan agak jauh itu kalau mau pergi sekolah, saya harus naik becak cukup jauh ke Tamrin sana, naik becak. Jadi kita tahu bahwa ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Di zaman Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Aco sering kita panggil, beliau membangun Kota Makassar, memperlebar Kota Makassar, ya dengan membangun pusat-pusat kota baru, diperlebar sampai mungkin sampai Sudiang. Dulu tidak ada CPI, tidak ada Tanjung, beliau bangun. Dan di masa Pak Dhani Pomanto harus kita akui, beliau membangun lorong-lorong yang ada di Kota Makassar dengan sangat baik. Makanya buat kami pembangunan infrastruktur fisik ini sudah sangat bagus dibangun oleh pendahulu, para wali kota terdahulu. Yang kami punya tugas menurut kami adalah menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat, masalah kemiskinan yang masih ada di Kota Makassar ini. Ini akan menjadi fokus kami, sehingga mudah-mudahan kalau menjadi wali kota bisa minimal bisa mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mudah-mudahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Oke, ini mungkin Vio baru ingat juga tadi Pak Seto sampaikan bahwa pada saat menjabat sebagai bupati, bahkan masyarakat ada yang datang ini mengeluhkan atau bahkan curhat nih, ada yang punya utang bahkan dan sebagainya. Kira-kira kalau nanti jadi wali kota gimana
Pak mengatasi hal ini, Pak? Itu Kan harus belajar nih dari pengalaman sebelumnya. Itu sudah menjadi apa namanya? Ya itu sudah menjadi ya apa kalau sudah jadi kepala daerah ya pasti kita akan mendapatkan hal-hal tersebut. Pasti akan Tinggal bagaimana hal-hal kita gitu. ya kita bagaimana membantu semaksimal mungkin. Saya pikir bisa kita bantu nanti bagaimana caranya. Yang penting tidak besar-besar sekali, nanti bisa kita bantu sedikit-sedikit lah. Iya, iya. Jadi ini juga sekaligus informasi Pak buat Tribuners kan, ketika bahkan cerita Pak Seto saat menjabat ada hal seperti itu yang terjadi. Karena di Sinjai kemarin kan kami rumah jabatan kami buka 24 jam. Siapapun yang mau datang kita persilakan masuk. Insya Allah di Makassar juga kita akan jadikan rumah jabatan itu sebagai rumah rakyat. Siapapun yang mau datang ke rumah jabatan itu juga ya, Pak? silakan mengadukan masalahnya. Tentu biar masalah pribadi insya Allah kita dengarkan, minimal kalau kita bisa bantu kecil-kecilan, asal jangan dia punya utang pinjol besar-besar yang kita selesaikan kan bahaya. Nah ini juga Pak sekaligus mengingatkan buat Tribuners buat tidak melakukan pinjol nih Pak, atau judi online ini Pak. Ya kita harus menghindari hal-hal tersebut Pak. Jadi tingkat kriminal juga tidak terjadi di Makassar atau tidak meningkat di Kota Makassar, bahkan juga pokoknya kita harus melakukan yang terbaik begitu untuk Kota Makassar sendiri. Karena kita juga ketahui Kota Makassar merupakan penyangga ya Pak, nanti jika ada IKN ini yang sudah beroperasi, kita akan menjadi penyangga dan tentunya banyak komoditi yang akan dikirim atau bahkan dimasukkan ke Kota Makassar dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir Pak, mungkin ini sebelum kita menutup perbincangan kita, nanti Vio akan tanyakan mengenai jalan sehat yang akan dilakukan pada tanggal 7 Juli nanti. Tapi kalau terkait tentang strategi kampanye Pak, apakah sudah terpikirkan? Strateginya gampang saja, datang banyak-banyak menyapa masyarakat. Turun ke masyarakat gitu ya? Memperkenalkan diri, menyampaikan kita punya visi dan misi, menyampaikan pengalaman kami sebagai kepala daerah. Saya pikir itu strategi yang paling yang paling tepat. Dan insya Allah itu akan kami lakukan, dan insya Allah kami akan datang ke setiap lorong yang ada di Kota Makassar, menyapa masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat. Kalau untuk penggunaan teknologi Pak, sosial media? Tentu itu juga menjadi salah satu strategi tambahan yang memang tidak bisa dihindari itu yang namanya perkembangan teknologi Pak ya. Kadang-kadang juga mungkin lebih mengena dibanding tatap muka, dan insya Allah kita akan tetap manfaatkan semaksimal mungkin, membuat konten-konten melalui medsos, menyebarkan lewat media sosial dan media online, dan tentu insya Allah ini akan menjadi salah satu cara kita berkampanye ke depan. Tapi buat kami ya tetap bertatap muka itu menjadi hal yang sangat penting untuk kami dalam bersosialisasi di kemudian hari, karena tatap muka ini insya Allah juga membuat kami bisa lebih dekat kepada masyarakat. Bersilaturahmi juga Pak dengan masyarakat begitu ya, menyapa langsung. Bisa menyapa langsung dan saling mengetahui dengan masyarakat. Jadi kira-kira dalam waktu dekat ini akan kemana lagi nih Pak? Daerah mana kira-kira? Saya sudah ada tim yang atur, kita insya Allah datang setiap hari. Ada agenda setiap harinya Pak untuk menyapa masyarakat? Ada agenda bertatap muka dengan masyarakat, dan insya Allah ini akan kita lakoni sampai selesai pemilu kada 27 November yang akan datang. Jadi tidak berhenti Pak. Jadi bahkan ketika terpilih tidak berhenti Pak ya. Pasti akan melakukan yang terbaik juga seperti pengalaman sebelumnya. Bahkan menjadi bupati, menjadi pelayan juga Pak bagi masyarakat gitu. Oke, yang terakhir Pak, ini terkait jalan sehat yang tentunya harus juga diketahui oleh seluruh masyarakat Makassar, khususnya Tribuners nih yang ada di Kota Makassar. Nanti di tanggal 7 Juli 2024 akan ada agenda jalan sehat. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh dibantu sama Pak Seto nih, temanya seperti apa dan mungkin dalam rangka apa nih Pak tanggal 7 Juli ada jalan sehat? Ya, kami mengajak Tribuners khususnya yang menonton untuk mari kita sama-sama melakukan jalan sehat. Tentu jalan sehat yang kita lakukan ini bagaimana kita mengajak masyarakat khusus Kota Makassar untuk banyak berolahraga lah minimal. Banyak langkah nih Pak ya. Olahraga ringan lah. Kalau ada biasanya orang lari, ini kan kalau jalan ini ringan. Setiap orang bisa melakukannya. Olahraga masyarakat lah ini, masyarakat umum. Jadi kita mengajak untuk menyadarkan bagaimana kita harus hidup sehat. Pentingnya sehat Pak ya. Pentingnya dengan jalan santai, insya Allah kita bisa sama-sama jalan-jalan santai-santai, dan mudah-mudahan ya dengan jalan sehat kami juga bisa bersilaturahmi dengan masyarakat yang hadir, dan insya Allah kami ada menyiapkan juga beberapa hadiah kepada masyarakat yang akan ikut, antara lain ada umrohnya, ada semacam lah. Ini insya Allah, jadi kita harapkan mudah-mudahan kalau ada masyarakat yang ingin ikut, saya pikir silahkan mendaftar, nanti kita bisa sama-sama
berolahraga, Iya. kita bisa berbagi kebahagiaan lah. Kan di sana juga insya Allah ada hiburan-hiburan yang Pasti ada minimal berbagi kemeriahan begitu ya Pak? kemeriahan, minimal bisa mengurangi sedikit kita punya penat di Benar, rumah. penat di Kota Makassar Pak. Bagaimana mungkin kesehariannya banyak aktivitas, hektik menjalankan pekerjaan, dan tentunya ini dalam rangka mengingatkan reminder kepada masyarakat pentingnya hidup sehat. Maka ada agenda jalan sehat yang akan dilaksanakan tanggal 7 Juli, bertempat di mana Pak? Di Anjungan Pantai Losari. Anjungan Pantai Losari. Dan untuk target pengunjungnya atau pesertanya Pak, ada berapa Minimal orang? kita berharap bisa mencapai 50.000 lah. 50.000 orang. Jadi berarti terbuka untuk umum, Siap, gratis Pak ya? gratis, insya Akan Allah. ada berbagai hadiah pastinya dan keseruan lainnya di tanggal 7 Juli 2024. Jadi buat Tribuners yang mungkin kosong pada tanggal itu, daripada rebahan mending ikut serta kegiatan jalan sehat yang akan dihadiri juga oleh Pak Seto bersama teman-teman lainnya. Oke, Pak, yang terakhir sebagai closing statement kita juga untuk meng-highlight nih, mengapa warga Makassar harus memilih kandidat Andi Seto? Ya, Silakan Pak. yang saya sampaikan tadi bahwa Kota Makassar ini adalah kota yang sangat penting buat Indonesia. Ini merupakan gerbang Indonesia Timur. Insya Allah akan semakin penting karena akan menjadi kota penghubung untuk ibu kota Nusantara kita yang belum mungkin bisa maksimal dimanfaatkan. Untuk itu dibutuhkan, saya pikir, di Kota Makassar ini adalah seorang kepala daerah yang berpengalaman, yang bisa langsung melaksanakan semua visi dan misinya tanpa perlu beradaptasi, tanpa perlu belajar, tanpa perlu coba-coba. Karena menjadi kepala daerah saya pikir tidak gampang, tidak mudah. Tidak seperti mungkin menjadi direktur sebuah perusahaan, tidak mungkin menjadi sebuah pemimpin di organisasi, karena banyak hal yang menjadi referensi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi Kota Makassar ini yang saya bilang tadi sangat besar, penuh dengan kemajemukan, dan tentu sangat banyak harapan dari masyarakat Kota Makassar bahwa Kota Makassar ini dalam waktu dekat bisa lebih maju lagi, dan tentu harapannya Kota Makassar, pemerintahnya bisa mensejahterakan masyarakatnya lebih lagi. Amin. Sehingga ya harapan kami mudah-mudahan masyarakat Makassar bisa melihat, menjadikan referensi hal-hal yang kami sampaikan tadi, khususnya pengalaman kami menjadi kepala daerah dalam memilih pemimpin di Kota Makassar tanggal 27 November yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Seto sebagai closing statement yang tentunya bisa memikat nih hati Tribuners, karena memang nyata bisa disaksikan di mana saja Pak ya, bisa di Google Pak, Andi Seto Gadis Tak Sapa, itu bagaimana referensi yang bisa dibaca oleh Tribuners semua, bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan, program unggulan yang telah berhasil direalisasikan, bahkan tadi sudah dijelaskan bahwa menjadi seorang pejabat atau pemimpin daerah itu tidak mudah, karena bahkan dari perencanaan APBD bahkan sampai terrealisasinya itu sudah dipikirkan oleh seorang pemimpin daerah seperti Pak Andi Seto Gadis Tak Sapa. Untuk itu terima kasih Pak, sehat sukses selalu Pak. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi pemimpin Kota Makassar bisa terwujud Pak. Kami juga mendoakan tentunya semua harapan, cita-cita yang diinginkan oleh Pak Seto bisa tercapai Pak. Amin. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Politik, maksud saya Ngobrol Politik, dan jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami hadirkan, dan semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk mengenal lebih dalam sosok Bapak Andi Seto Gadis Tak Sapa. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.